Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan membawakan hasil kesehatan kami tentang yang terdiri dari saya sendiri, Mia Dialita Hayati sebagai moderator. Untuk pembawa materi di sini ada Kak Ayu, Kak Putri, dan Kak Devi. Untuk operator dan notulen itu Kak Ingrid. Baik, kita akan mulai sekarang. Bisa langsung dibacakan untuk Kak Putri. Yang pertama, pendahuluan. Kolesterol merupakan suatu senyawa lemak yang lunak seperti lilin, dibuat oleh hati dan juga dipasok dari makanan, terutama produk hewani. Kolesterol dibutuhkan dalam tubuh untuk melindungi saraf, membuat membran sel, dan menghasilkan hormon tertentu. Kolesterol total merupakan total keseluruhan lemak darah yang beredar dalam tubuh manusia dan dapat ditemukan dalam sel darah merah, membran sel, dan otot. Kolesterol sesungguhnya merupakan zat yang penting bagi tubuh, namun ketika kadarnya berlebih pada darah akan memberikan efek buruk pada jantung dan pembuluh darah. Kolesterol, terutama kolesterol DLD, bersifat aterogenik atau mudah menempel pada dinding sebelah dalam pembuluh darah. Saat kadar kolesterol tinggi, maka semakin besar resikonya untuk menyebabkan aterosklerosi dan memicu penyakit jantung koroner. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan yaitu mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan kolesterol metode strip dan mengetahui kadar kolesterol dalam darah. Manfaatnya, menilai dan membantu resiko penumpukan plak di dalam pembuluh darah arteri yang dapat memicu berbagai penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan stroke. Selanjutnya, tinjauan apakah kolesterol dalam pengelompokannya termasuk golongan steroid, yaitu jenis lipid yang tidak tersambungkan. Steroid adalah molekul kompleks yang larut di dalam lemak dengan 4 cincin yang saling bergabung. Steroid yang paling banyak adalah sterol yang merupakan steroid alkohol. Kolesterol adalah sterol utama pada jaringan hewan. Kolesterol dengan senyawa turunan esternya. Dengan lemak yang berantai panjang adalah komponen penting dari plasma lipoprotein dan dari membran sel sebelah luar. Selanjutnya alat tes kolesterol, strip, pen lantai, kapas, pensul, masker medis. Bahannya yaitu sampel darah kapiler dan alkohol. Cara kerjanya, pertama, bersihkan bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu menggunakan spoon, menyiapkan alat kolesterol dan di dalamnya, memasang jarum steril ke dalam alat memilih jari yang kami tusuk, memberikan jari dengan sampah alkohol dan membiarkannya beberapa saat. Memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di jari, lalu memasukkan jari pasien dalam menggunakan alat meneteskan darah yang keluar dari jari tersebut yang terpasang pada apnes, menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Dari hasil pengambilan yang kami dapat itu yang pertama dari Putri umurnya 20 tahun, kelamin perempuan, kadar kolesterolnya 272 mg per dl, yang berarti itu tidak normal. Yang kedua, pada dari Nurlaili 19 tahun, perempuan, kadar kolesterolnya 280 mg per dl, yang artinya juga tidak normal. Untuk pembahasan kolesterol, metode strip serta untuk mengetahui kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, dilakukannya pemeriksaan kolesterol. Ini bertujuan untuk menilai dan memantau resiko penumpukan plak yang ada di dalam pembuluh darah arteri.
yang dapat memicu berbagai penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan stroke. Dari pembahasan pada praktikum kali ini, kami melakukan pengambilan darah sampel dari 2 orang dalam kelompok, yaitu Saudari Putri dan Nurlaili. Dan hasil yang didapatkan yaitu Putri 270 mg per dl, sedangkan Nurlaili 218 mg per dl. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi karena lebih dari 200 mg per dl. Dikatakan normal yaitu 132 sampai 200 mg per dl, dan dikatakan rendah jika kurang dari 132 mg per dl. Kadar kolesterol yang tinggi dapat mengendap pada dinding pembuluh darah arteri dan membentuk plak atau aterosklorosis di berbagai tubuh. Plak tersebut biasanya menyumbat pembuluh darah dan menghambat aliran darah sehingga dapat menimbulkan penyakit jantung. Kesimpulannya yaitu batas normal kadar kolesterol seseorang adalah 132 sampai 200 mg per dl. Kadar kolesterol dalam sampel darah Putri 272 mg per dl, sedangkan Nurlaili 218 mg per dl. Berdasarkan jumlah kolesterol kedua individu, dapat diketahui keduanya memiliki kolesterol yang tinggi dan beresiko ringan terkena penyakit jantung. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, Kak. Apa perbedaan antara pilihan kalau misalkan kadar kolesterolnya namanya ya. Kalau aku izin bertanya dari Arina dari kelompok 1. Kalau misalkan kolesterolnya itu tinggi, kan ada obat-obatan yang direkomendasikan. Kalau misalkan kadar kolesterolnya itu di bawah normal, apakah ada pengobatannya atau hanya perlu memperbaiki pola hidup? Ada 2 hari. Iya, ya. Ya, satu lagi. Kelompok mana yang melakukan? Nurlaili.
Baik, pertanyaan dari kelompok 4. Tanya apa yang terjadi jika kadar kolesterol meningkat dalam tubuh? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa perbedaan kolesterol LDL dan HDL? LDL atau kolesterol jahat dapat diibaratkan seperti debu yang menempel di pembuluh darah, sementara HDL atau kolesterol baik adalah sabun yang dapat membersihkan sisa-sisa LDL yang tidak kurang di hati. Apakah menjawab, Soemin? Jadi kadar kolesterol tinggi itu kan nggak baik untuk tubuh. Nah, rendah juga itu ya nggak baik untuk tubuh. Bisa kadar kolesterol LDL dalam darah itu rendah itu bisa menyebabkan resiko penyakit kanker, depresi, serta gangguan kecemasan. Juga bisa memicu terjadinya kelahiran prematur bagi ibu hamil. Kalau yang HDL-nya rendah, di bawah 40 mg per dl, itu bisa memicu menyempitnya pengapuran pembuluh darah atau lebih dikenal dengan sebutan arteriosklerosis. Jadi kalau untuk mencegahnya ya menghindari faktor pemicu kolesterol tersebut, seperti mungkin makanan yang berlemak, dengan sering-sering makan gaji bakso yang ada di bakso itu. Tapi saya suka. Jangan sering makan goreng-gorengan. Ya, makan sayur mayur saja. Terima kasih, Kak. Berarti untuk obatnya nggak perlu ya? Kalau untuk obat nggak perlu, Pak. Cuma lebih menjaga pola makan aja. Jawab pertanyaan Mas Rika. Apa yang terjadi jika kolesterol meningkat dalam tingginya kolesterol itu dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak karena kurangnya asupan oksigen dalam darah. Izin menjawab pertanyaan untuk Saudari Nurlaili yang sedang mengikuti Zoom. Obat kolesterol itu harus diminum dalam jangka panjang atau seumur hidup, layaknya seperti mengkonsumsi obat antihipertensi bagi penderita tekanan darah tinggi. Karena apa? Karena obat tidak disembuhkan kolesterol, sehingga obat itu memang harus diminum jangka panjang atau seumur hidup, karena untuk mencegah resiko serangan jantung di masa depan. Karena kalau orang yang sudah punya kolesterol itu nanti dampaknya atau resikonya ke depannya itu bisa jadi terkena serangan jantung gitu. Jadi ya harus mengkonsumsi obat anti kolesterol tersebut untuk maintenance kadar kolesterol dalam darahnya
Seperti itu Kak Nurlaili. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan, itu tadi hasil presentasi yang sudah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.